secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut. 2. Membebaskan terdakwa Mustafa Darakai pada konflik dari dakwaan tersebut. 3. Menyatakan terdakwa 5 mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum ARU divonis masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan penjara. Kelimanya yakni mantan Ketua KPU Kepulauan Aru, Mustafa Darakai, dan 4 mantan anggota komisioner KPU Kepulauan Aru yakni Muhammad Ajir Kadir, Kenan Rahalus, Vita Putranubun, dan Yosef Labok. Mereka merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 dituntut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. Vonis dibacakan Hakim Ketua Rahmat Selang didampingi Hakim anggota Antonius Sampe Samine dan Paris Edward saat sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin 3 Juni 2024. Turut hadir para terdakwa didamping penasihat hukum yakni Herman Koedubun, Henry Lusikoe, dan Franky Tutupari. Selain vonis penjara, kelimanya juga didenda masing-masing 300 juta rupiah. Majelis Hakim menyatakan kelima terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan JPU dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, para terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti. Dengan rincian, Tina Jovita Putnarubun dihukum membayar uang pengganti Rp168.863.065 yang dihitung dengan uang yang telah disetor sebesar 64 juta rupiah sekian sehingga sisa uang pengganti yang harus diganti sebesar 103 juta rupiah lebih. Mustafa Darakai dihukum membayar uang pengganti 157 juta rupiah sekian yang dikurangkan 25 juta rupiah yang telah disetor ke kas negara sehingga uang pengganti yang harus dikembalikan sebesar 131 juta rupiah sekian. Kenan Rahalus dihukum mengganti 184 juta rupiah sekian yang dikurangkan dengan 74 juta rupiah sekian yang telah disetor ke kas negara sehingga sisa uang pengganti yang harus disetor sejumlah 114 juta rupiah sekian. Muhammad Ajir Kadir dihukum membayar uang pengganti sebesar 236 juta rupiah sekian yang dikurangkan dengan uang yang telah disetor ke kas negara sebesar 60 juta rupiah sehingga sisa uang pengganti sebesar Rp176 juta sekian. Sementara terdakwa Yosef Labok dihukum dengan membayar uang pengganti Rp149.586.365 yang dikurangkan dari uang pengembalian kerugian keuangan negara dari terdakwa sejumlah Rp64.990.000 sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa adalah sebesar Rp84.596.365. Terhadap uang pengganti tersebut jika tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda akan disita oleh jaksa untuk menutup sisa uang pengganti tersebut. Usai mendengar vonis hakim, baik JPU maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.